Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika littabi' millata Ibrahim hanifa. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya hormati Bapak Lurahan Betungan, yang saya hormati Wak kami Bapak RW anggota, yang saya anggota dewan, yang saya hormati Bapak, lupa lagi namanya, Pak Sasman kalau nggak salah ya. Lupa terus namanya. Aku aja terus lupa. Kalau merokoknya aku masih ingat ya. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW 07 RW 04 beserta para RT yang ada di lingkungan RW tersebut. Yang saya hormati keluarga besar yang sedang berbahagia mengakikahkan anak cucunya pada pagi menjelang siang hari ini. Juga yang saya hormati jamaah akikoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrah Allah yang mana atas karunia nikmatnya kita pagi ini diberikan sehat, diberikan simpat, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di sini dilimpahkan rahmat dan ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah akikoh yang dimuliakan Allah yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah telah disembelihkan hewan akikoh untuk nama Kaisa Erdianti Utami dan Kikin Erdiansa. Mudah-mudahan kedua anak ini tumbuh besar, berbakti kepada kedua orang tua, berguna untuk nusa dan bangsa, wabil khusus taat kepada perintah agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang tua itu sangat bangga ketika orang tua oleh Allah dikaruniai anak. Karena mohon maaf, ada orang yang rumah tangga sudah 10 tahun dia ini gak punya anak, menangis setiap malam itu. Bu, ibu, ada ibu-ibu rumah tangga sudah 10 tahun kerjanya menangis. Habis sholat itu bukannya wirid, bukannya baca dzikir, malah menyanyi. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Untung suaminya saya, jangan bersedih, jangan berduka. Artinya anak adalah anugerah yang oleh Allah diberikan kepada kedua orang tua yang sangat membanggakan, sangat membahagiakan. Karena kebahagiaannya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya mengajarkan kepada kita. Nabi mengatakan setiap anak murtahanun, mereka tergadai dengan akikahnya. Makanya dianjurkan yudbahu, disembelihkan anil gulami daripada anak laki-laki 2 ekor kambing atau 2 ekor gibas.
dari seorang anak perempuan wa anil jariyah di satu orang perempuan cukup 1 ekor kambing. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu makna akikah. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita mengakikahkan anak kita kalau kita sudah mampu, kalau kita ada? Hakikatnya Pak, kita berdoa dengan akikah ini supaya anak ini tumbuh besar dan dibuang atau disembelih sifat-sifat kebinatangan. Karena mohon maaf, manusia ini ada sifat-sifat kebinatangan. Apa sifat kebinatangan? Sifat kebinatangan itu satu, binatang ini kalau makan gak pernah memikirkan yang lain. Dua, binatang ini siapa yang kuat, dia yang kenyang. Tiga, binatang ini kalau dia kuat pasti menindas yang lemah. Itu kan binatang. Nah, kadang-kadang manusia ini ketempelan sifat yang seperti itu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita dititipkan seorang anak, kemudian kita mampu, berdoalah kepada Allah, memohon supaya anak kita ini disembelih sifat kebinatangannya. Binatang ini mohon maaf Bapak Ibu, dia ini gak pernah menghormati kedua orang tuanya, itu binatang. Misalnya mohon maaf, kambing, mohon maaf nih kambing, contohnya sifat kambing nih. Kambing, kalau dia anaknya jantan, sudah dewasa, bisa-bisa kambing mengawini ibunya. Itu sifat binatang. Kambing dari kecil disusui sama ibunya, pas gede dia numbur kepada ibunya. Itu sifat binatang. Nah, tujuan akikah ini kita berdoa kepada Allah supaya anak cucu kita dibersihkan sifat-sifat seperti itu. Itu yang pertama secara hakikat. Secara syariat, akikah ini adalah sedekah yang diperintahkan, sama dalam hukumannya hampir mirip dengan kurban. Cuman kalau kurban itu dianjurkan, disunahkan yang dibagikan dagingnya masih mentah. Tapi kalau akikah, sunnahnya disembelihkan 1 ekor kambing, dimasak, digulai, direndang, disedekahkan kepada kaum muslimin muslimat. Ini sunnahnya akikah. Bahkan kata Nabi, faksir ma'uha. Kalau kambingnya 1 kecil, perbanyak masaknya itu airnya. Supaya apa? Supaya banyak yang mencicipi. Banyak orang yang menikmati daging dari dari akikah yang dipotong tadi. Semakin banyak anak ini doa menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup Pak? Mohon maaf, dengan akikah anak kita akan menjadi soleh? Tidak. Sayyidina Ali mengatakan begini, Bu, cara mendidik anak dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mendidik anak ini dibagi 3 fase. Ini pelajaran bagi kita semua. Sayyidina Ali mendidik anak dibagi 3 fase. 1, umur anak dari 1 sampai 6 tahun masuk 7 tahun, anak dijadikan sebagai raja. Jadi mohon maaf ini bagi ibu-ibu, karena mohon maaf yang paling dekat dengan anak ibu-ibu. Kalau kita mendidik anak di usia 1 sampai 6 tahun masuk 7 tahun, jadikan anak sebagai raja. Nah, jangan begitu. Nah, kamu harus begini. Nah, kamu begini. Di fase kedua, ketika masuk usia 7 sampai 14, bahkan sampai 15 tahun, anak ini cara mendidiknya bagaikan tahanan, Bu. Sayyidina Ali itu. Karena mohon maaf, anak yang biasa coba-coba nyicip-nyicip narkoba itu anak-anak lagi SMP, mohon maaf kan. Anak-anak yang coba-coba minum-minum komik, ngomong-ngomong komik itu anak-anak masuk SMP itu pasirnya. Anak-anak mohon maaf yang ngedownload aplikasi-aplikasi yang gak baik itu masuknya fase-fase SMP itu. Makanya Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, anak di usia itu laksanakan sebagai dia tahanan. Maksudnya apa? Jangan dikasih kebebasan. Cara mendidiknya itu. Kenapa? Karena kalau kita dibiarkan, kalau dia dibebaskan, mohon maaf, anak-anak sekarang banyak di salah satu kabupaten di daerah Jawa Tengah, saya gak mau sebutkan. Sekarang di bulan Januari 2023,
minta anak usia SMP minta dispensasi pernikahan kurang lebih 250 orang. Jadi anak SMP minta nikah ke KUA, minta dikasih izin. Akibat apa ini? Akibat pergaulan dibebaskan. Makanya Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, anak usia di antara 7 mulai SD, kisaran kalau sekarang mungkin kelas 2, kelas 3 SD, kelas 5 sampai SMP kelas 3, laksanakan anak ini bagaikan tahanan. Tawan dia ini. Misalnya dia minta pulsa, minta data, batasi oleh kita. Dia minta HP yang bagus, batasi oleh kita. Anak seusia segitu. Kenapa? Karena lagi puber-pubernya. Masuk fase ketiga, mendidik anak Sayyidina Ali, Bu. Sayyidina Ali di masuk ketiga, anak sudah masuk umur 15 tahun, cara mendidiknya sampai 21 tahun, cara mendidiknya bagaikan teman sendiri. Itu, Bu, ibu punya anak perempuan, usianya udah 15 tahun sampai usia 21 tahun, cara mendidik, cara menegurnya bagaikan teman sendiri. Bagaimana lah ibu curhat dengan anak, apalagi anak perempuan. Ibu curhat dengan anak laki-laki ibu, gak apa-apa. Salah kalau ada orang tua, mohon maaf, ngedidik anak, anaknya sudah umur 15 masuk sampai 21 tahun, didiknya keras pakai otot, itu gak bisa, Pak. Melawan itu. Silakan buktikan kan. Jadi anak umur 15 sampai 21 tahun, walaupun di depan, iya Pak, iya Pak, saya manut ke Bapak. Iya Pak, iya Pak, saya mau ikut di kata-kata Bapak. Kalau dimarah-marah, pulang munggung dari kita, kerjaannya lain lagi itu. Nah itulah makanya Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita cara mendidik anak di usia fase 15 sampai 21 tahun itu. Maka bagaikan teman, ngobrol. Nah begini gak baik, ini akibatnya. Nanti kamu misalnya coba-coba dengan narkoba, nanti masa depan kamu hilang. Tangkap polisi, kamu tangkap BNN, masuk penjara. Udah repot, nanti repot keluarga. Masuk itu, Bu. Tapi kalau ngomong begitu, mohon maaf kepada anak yang tadi SMP itu gak masuk. Yang anak di bawah 14 tahun itu, di bawah 15 tahun itu diomongin begitu. Nah, kamu ini nanti kalau misalnya main gadget terlalu begini-begini, nanti kecanduan. Itu gak didengar itu. Beda. Makanya dia ini laksanakan bagaikan tahanan. Atur oleh kita, datanya atur oleh kita, kuotanya atur oleh kita, bagaikan tahanan. Nah ibu bapak yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena hakikatnya akikoh ini kita ingin menjadikan anak kita yang soleh dan soleha. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara mendidik anak ini penting lagi bagi ibu-ibu. Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah beliau mengatakan begini, Pak, kullu kalamin yabruzu alaihi kiswah. Perkataan yang kita ucapkan kepada anak itu mengandung pakaian. Maksudnya, kalau ibu memarahi anak, mohon maaf Bu, ibu ini melarang anak, tapi hati ibu emosi, Bu, mohon maaf. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau ibu mendidik anak, mohon maaf, ibu mendidik anak, hati ibu emosi, maka yang akan masuk ke otak anak bukan didikannya tapi emosinya, Pak. Bapak mendidik anak, tapi hati bapak emosi. Yang akan masuk kepada anak bukan pendidikannya, tapi masuk ke dalam hatinya emosinya. Ini hati-hati. Makanya kita jangan salahkan kalau kita punya anak, mohon maaf, punya anak kemudian anak ini emosian. Itu didikan kita, Bu. Makanya kalau orang tua zaman dulu, mohon maaf, bapak-bapak apalagi hidup di zaman lebih lama daripada kami. Orang tua zaman dulu walaupun mulutnya marah, hatinya lembut, Pak. Bagaimana caranya supaya mendidik anak kita ini hatinya lembut? Caranya kalau kita walaupun muka kita marah, hati membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan Pak, buktikan aja. Kalau bapak memarahi anak, hati bapak emosi, maka yang akan masuk kepada anak emosinya, didikannya tidak akan masuk. Itu pasti. Bahkan mohon maaf, bapak mendidik anak, hati bapak sambil ngomong ke anak ini sifatnya kanji, maka kanji itu akan turun kepada anak. Hati-hati, mohon maaf. Seluruh karakter hati ini akan turun.
Kemudian hati bapak ada sombong, maka kesombongan itu akan netes ke anak itu. Inilah cara mendidik anak, nggak sembarangan. Hadirin yang dimuliakan, makanya kalau kita mendidik anak, walaupun kita sambil marah, orang tua zaman dulu sampai pegang bambu, dikepuk kita, hatinya mereka lembut sambil membaca sholawat. Makanya anak-anaknya sukses semua. Anak-anaknya semua taat kepada kedua orang tuanya. Karena hatinya sambil baca sholawat. Ini ibu-ibu bukan. Anak-anak sekarang ini aneh-aneh. Bu, coba lihat. Anak-anak bapaknya lagi sakaratul maut pun jaga ngeplok. Hey guys, bapakku lagi sakarat nih guys. Sebentar lagi mati guys. Akan terjadi sebentar lagi ini hal yang kayak gini. Guys, sekarang dikit lagi kayaknya guys. Akhirnya lalu juga bapak saya guys. Di review sekarang ini bu. Dilihat tuh di-upload di YouTube nanti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan harap kita punya anak yang seperti itu. Bagaimana enggak seperti itu? Ya ibunya juga hamil aja kerjanya TikTok. Ya kan? Di sini insyaallah enggak ada ya, Bu. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Sayyidina Ali. Tanda pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang mana bisa mencetak birrul walidain, Bu. Kalau ibu ingin tahu apakah ibu sukses sekarang mendidik anak, mudah ngeceknya. Kalau anak ibu nurut, taat kepada ibu, itu berarti ibu hasil mendidik anak. Berhasil mendidik anak. Tapi sebaliknya, ibu ini punya anak pintar. Ibu ini punya anak cerdas. Di sekolahnya alhamdulillah ranking 1 terus. Juara 1 dari SD sampai SMP sampai SMA. Tapi pas dinasehati melawannya luar biasa. Itu pendidikan gagal. Itu pendidikan gagal, Bu. Tapi misal sebaliknya, ibu punya anak, prestasinya alhamdulillah, dia selalu dapat juara kedua dari ujung misalnya. Murid di kelasnya itu cuma 32, dia ranking 31. Tapi kalau ibu ngomong, kalau bapak menasihati, anak itu tidak melawan, ini kata Sayyidina Ali pendidikan yang bagus, ini pendidikan yang sukses. Jadi kita jangan dulu bangga ketika anak kita pintar. Tapi kalau kita nasihati dia melawan, jangan salahkan dulu anak, salahkan kita. Kenapa? Karena kita tidak berhasil mendidiknya. Karena anak yang hasil dididik bukan cuma pintar dan cerdas, tapi yang paling berhasil birrul walidain, berbaik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita hadir di sini mendoakan mudah-mudahan adinda kita Kesya Erdianti Utami dan Kikin Erdiansyah bin Bapak Haudi, mudah-mudahan mereka semua dijadikan anak yang soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang taat kepada kedua orang tua. Sekali lagi kata Sayyidina Ali, pendidikan yang tidak mencetak birrul walidain itu pendidikan yang gagal. Anak ibu sekolah, karena mohon maaf sekarang ini, Bu, apapun ada sekolahnya. Ibu ingin anak ibu pandai hukum, ada sekarang sekolah jurusan hukum. Ingin pandai ekonomi, berbisnis, sekolahkan di ekonomi. Tapi anak kita pandai urusan hukum, pandai urusan ekonomi, mohon maaf, hukum ada fakultasnya, tapi keadilan tidak ada fakultasnya. Mohon maaf, polisi ada pendidikannya, kepemerintahan ada pendidikannya, tapi kejujuran tidak ada fakultasnya. Tanamkan kepada anak kita akhlak, kejujuran, keadilan, supaya dia ini taat kepada kedua orang tua. Ketika orang tua baik masih hidup, dia berbuat bakti, maupun ketika kita sudah wafat, mereka mendoakan kita. Karena mohon maaf, ibu ditakdir, bapak ditakdir jadi orang miskin, tapi kalau punya anak yang taat kepada kita, Pak, bahagia luar biasa itu. Sekali lagi, bapak ditakdir orang miskin, ibu ditakdir orang miskin oleh